Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Mula Saputra dengan NPM 2175258 dari program studi Akuntansi Bisnis Digital kelas 5B. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan terkait akuntansi tingkat perubahan harga sebagai tugas resum pada mata kuliah Teori Akuntansi. Baik, langsung saja pengertiannya. Pertama yaitu akuntansi tingkat perubahan harga adalah suatu metode akuntansi yang menggunakan data akuntansi untuk menghasilkan informasi yang telah disesuaikan dengan perubahan harga. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang lebih akurat dan relevan bagi para pengguna laporan keuangan. Akuntansi itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama akuntansi tingkat harga umum, kedua yaitu akuntansi tingkat biaya spesifik. Pertama, akuntansi tingkat harga umum ini itu sendiri merupakan metode akuntansi yang menggunakan indeks harga umum untuk menyesuaikan nilai aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Indeks harga umum mengukur perubahan harga secara umum di suatu perekonomian. Pada akuntansi tingkat harga umum, seluruh akun dalam laporan keuangan disesuaikan dengan indeks harga umum. Misalnya, jika nilai indeks harga umum naik 10%, maka nilai aktiva tetap juga akan naik 10%. Nah, untuk akuntansi tingkat biaya spesifik merupakan metode akuntansi yang menggunakan indeks harga spesifik untuk menyesuaikan nilai aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Indeks harga spesifik mengukur perubahan harga untuk suatu barang atau jasa tertentu. Pada akuntansi tingkat biaya spesifik, hanya akun-akun yang dipengaruhi oleh perubahan harga yang disesuaikan dengan indeks harga spesifik. Misalnya, akun persediaan dan aktiva tetap disesuaikan dengan indeks harga spesifik, sedangkan akun kas tidak disesuaikan. Akuntansi tingkat perubahan harga memiliki beberapa kelebihan, antara lain pertama yaitu memberikan informasi yang lebih akurat tentang kinerja keuangan suatu perusahaan, lalu memberikan informasi yang lebih relevan untuk pengambilan keputusan. Berikutnya, membantu untuk menganalisis dampak inflasi terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan. Namun, akuntansi tingkat perubahan harga juga memiliki beberapa kelemahan. Antara lain, pertama yaitu ada prosesnya lebih rumit daripada akuntansi biaya historis. Kedua yaitu memerlukan data yang lebih banyak dan akurat. Berikutnya, sulit untuk diterapkan dalam praktik. Akuntansi tingkat perubahan harga merupakan metode akuntansi yang dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan relevan bagi para pengguna laporan keuangan. Namun metode ini memiliki beberapa kelemahan sehingga perlu dipertimbangkan secara matang sebelum diterapkan. Baik teman-teman, selanjutnya ada penjelasan mengenai beberapa indikator terhadap akuntansi perubahan tingkat harga. Nah, itu kan ada dua faktor ya teman-teman, yaitu pertama terdiri dari harga umum, spesifik, dan relatif. Nah, perubahan harga ini mempunyai implikasi yang berbeda antara moneter dan moneter. Moneter berkaitan dengan masalah utang atau rugi daya beli. Nah, sedangkan non-moneter berkaitan dengan untung atau rugi penahanan. Postmoneter dan moneter berkaitan erat dengan implikasi perubahan harga. Pembagian neraca menjadi moneter dan non-moneter didasarkan pada potensi jasa yang melekat pada yang bersangkutan, yaitu potensi jasa berupa aliran kas atau berupa aliran potensi jasa pasis atau non-kas. Nah, selanjutnya item moneter dan moneter. Nah, moneter ini terdiri atas aset moneter dan kewajiban moneter.
Aset moneter adalah klaim untuk menerima kas di mana masa mendatang dengan jumlah dan saat yang pasti tanpa mengaitkan dengan harga masa datang barang dan jasa tertentu. Kewajiban moneter adalah keharusan untuk membayar uang di masa mendatang dengan jumlah dan saat pembayaran yang sudah pasti. Nah, non moneter ini adalah pos lain yang bersifat moneter, juga terdiri atas aset non moneter dan kewajiban non moneter. Aset moneter adalah aset yang mengandung jumlah rupiah yang menunjukkan nilai dan nilai tersebut berubah-ubah dengan berjalannya waktu, atau aset yang merupakan klaim untuk menerima potensi jasa dan manfaat fasis tanpa memperlihatkan perubahan daya beli. Nah, kewajiban moneter itu adalah keharusan untuk menyerahkan barang dan jasa atau potensi jasa lainnya dengan kuantitas tertentu tanpa memperhatikan daya beli atau perubahan nilai barang atau potensi jasa tersebut pada saat diserahkan. Berikutnya ada tingkat harga umum. Nah, tingkat harga umum ini adalah perubahan harga atas kenaikan atau penurunan nilai tukar satuan uang atau dikenal dengan perubahan daya beli. Nah, perubahan tersebut dapat disebabkan pada umumnya oleh kekuatan-kekuatan faktor ekonomik seperti terjadinya uang atau kecepatan beredarnya uang dibandingkan dengan terjadinya barang atau jasa dalam perekonomian suatu negara. Berikutnya ada indeks tingkat. Nah, indeks tingkat ini adalah indeks harga yang dapat memberikan gambaran perubahan tingkat harga dari waktu ke waktu. Perubahan indeks harga ini merefleksi perubahan daya beli atau nilai tukar uang. Kenaikan indeks harga ini berarti penurunan daya beli, demikian pula sebaliknya. Selanjutnya ada interpretasi untung atau rugi daya beli. Dalam jumlah rupiah, untung atau rugi daya beli merupakan informasi untuk membantu pemakaian dalam menentukan laba elektronik perusahaan, karena informasi tersebut berkaitan dengan seberapa jauh kapital secara ekonomik harus dipertahankan. Untung daya beli penahanan utang dapat diperlakukan sebagai pengurangan aset yang diperoleh dengan utang tersebut. Untung atau rugi daya beli pos moneter dapat dianggap terrealisasi pada saat pos aset moneter lancar diterima uangnya atau pada saat utang moneter lancar dilunasi. Dari sudut pandang perusahaan sebagai kesatuan usaha, untung atau rugi daya beli utang jangka panjang dalam suatu periode tidak mempengaruhi besarnya laba. Dari sudut likuiditas, untung atau rugi daya beli akan memberikan informasi apakah perusahaan dapat menjaga likuiditas operasinya dalam kondisi inflasi. Tentu saja modal kerja moneter akan cenderung menurun daya belinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait materi yang saya sampaikan mengenai akuntansi perubahan harga pada mata kuliah teori akuntansi. Bila ada salah tutur kata ataupun kurangnya dalam pemahaman materi, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.